Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini melanjutkan apa yang menjadi upaya kita ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepekan sekali ya kita berkumpul seperti ini supaya kita ingat hidup ini bukan cuma kerja. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta, khaliqon, dan merupakan juga razikon yang memberikan kita rezeki ya. Rizki namanya itu bagus sekali ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya mengingatkan kita kalau melihat rizki, oh rizki dari Allah ini. Karena Allah yang memberikan rezeki, bukan hanya manusia, semua binatang, melata juga itu semua yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita yakini bahwa Allah adalah pencipta kita, pemelihara alam semesta yang memberikan kepada kita rezeki. Kita makan setiap hari itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita pakai, yang kita punya, yang kita miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita yakini. Karena itulah kemudian di dalam syahadat kita berjanji, kita bersumpah bahwa kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menyembah? Yaitu suatu perbuatan mengagungkan dengan merendahkan diri, tunduk, patuh dan taat kepada yang disembah itu. Nah, kemudian kita juga sudah pekan yang lalu berbicara lebih detail lagi tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang tadi sebagai pemberi rizki, pencipta, pemilik alam semesta, penguasa kita, yang memiliki kita. Nah, itu. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian kepada pembahasan masalah syirik. Jadi sesudah tadi kita pahami kedudukan Allah seperti itu, sekarang pesannya adalah jangan sekali-sekali kita mengambil sesuatu yang lain selain Allah pada kedudukan tersebut. Ya, itu adalah perbuatan syirik. Misalnya kita menganggap bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah dewa, apa namanya, dewa Zeus gitu ya. Atau dewa apa gitu. Nah, itu syirik. Tidak boleh. Itu perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menganggap ada yang kita sembah nih selain Allah. Misalnya menyembah manusia lain ya. Mengatakan bahwa si A itu adalah Tuhan. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Nah, kita lebih jauh lagi nanti kita bahas satu-satu sedikit-sedikit. Tapi yang ingin saya sampaikan pertama ini di awal-awal adalah kenapa harus kita pahami benar hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Padahal Allah mengampuni dosa-dosa yang lain yang dikehendakinya. Jadi ini pentingnya kita mengetahui dosa syirik itu apa, supaya kita bisa menghindari. Kenapa? Karena nggak akan diampuni dosa syirik itu. Kalau dosa-dosa yang lain yang kita tahu, apa dosa yang lain yang kita tahu, misalnya sebesar apapun dosanya itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni ketika orang itu meminta ampun ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sesungguhnya kata Allah, siapa yang mensekutukan Allah, yang berbuat syirik, maka sungguh
haramallahu alaihi jannah. Allah mengharamkan buatnya surga, gak akan masuk surga. Rugi ya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah api neraka. Gitu. Padahal kita sering dengar ya, yang kita juga bahas kemarin, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan, maka dia akan diangkat masuk ke surga. Gitu ya. Nah, tapi di sini diwanti-wanti sama Allah, jangan syirik. Begitu syirik, pertama tadi Allah nggak akan mengampuni dosanya. Yang kedua, diharamkan surga baginya. Yang ketiga, tempatnya di neraka. Rugi ya, rugi sekali lah kalau kita syirik. Jadi, ayo kita sama-sama memahami apa aja sih yang dimaksud dengan syirik, supaya kita bisa menghindari. Yang pertama, tentunya menyembah patung dan berhala. Ini sudah sama-sama kita pahami ya, mudah ya. Jadi ada patung atau berhala di situ disembah-sembah, atau dengan ritual apapun ya, ritual apapun. Ini yang perlu kita hati-hati juga. Nanti teman-teman Mas Torik kalau sudah jadi pejabat atau jadi manajer, itu biasanya kan sukanya itu liburannya ke Bali gitu ya, atau kemana tempat-tempat yang wisata gitu. Kadang-kadang di sana itu kan banyak katanya kebudayaan-kebudayaan, tari-tarian atau ritual-ritual gitu. Nah, ini yang kadang-kadang umat Islam tidak menyadari bahwa ada ritual-ritual tertentu yang memang menyembah gitu. Nah, ini yang perlu kita hindari. Yang dekat-dekatlah kita. Kenapa? Perbuatan syirik itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah. Saking bencinya sampai nggak diampuni dosanya. Nah, kalau kita deket-deket sama perbuatan, bahkan ikut menonton gitu dengan senang hati, gitu ya, orang lagi menyekutukan Allah, nah itu kira-kira gimana? Apalagi sampai ikut-ikutan, apa-ngapain gitu kan? Kata Allah, inna syirku la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat dahsyat. Gitu. Seolah-olah Allah bilang, dosa apa aja kamu, aku ampuni, tapi janganlah yang itu. Sangat marah. Jangan melakukan itu. Itu zalim sekali kepada Allah, kepada aku, kata Allah. Gitu. Jadi marah betul gitu ya. Kalau ada ya, orang tua kita misalnya, kamu ngapa-ngapain, tapi jangan berbuat itu loh ya. Saya nggak akan maafkan kamu. Nah, kadang-kadang ada gitu kan ya. Nah, itulah. Jadi jangan sekali-sekali kita berbuat syirik. Ya. Itu ya, menyembah patung atau berhala. Kemudian yang kedua, menyembah benda-benda langit, matahari ya. Ada bangsa yang dulu menyembah matahari, itu bangsa apa? Kalau zaman penjajahan kan bangsa Jepang ya. Jepang itu tunduk setiap pagi pada matahari, Tuhan negara matahari. Kalau zaman Nabi Sulaiman tuh ada Ratu Bilqis, itu juga kerajaan yang menyembah matahari. Kemudian menyembah malaikat dan jin. Itu diceritakan kaum kafir Quraisy waktu Nabi Muhammad diutus, itu patung Lata, Uzza dan Manat atau berhala-berhala itu katanya simbol dari malaikat-malaikat yang disembah sama dia sebagai anak-anaknya Tuhan. Itu juga perbuatan syirik. Kemudian menyembah manusia lain, diantaranya para nabi. Ya, nabi karena mungkin saking kecintaannya, saking akhirnya jadi disembah jadi Tuhan. Terus dibilang dia Tuhan. Gitu. Kemudian menyembah orang-orang sucinya, rohib atau pendeta. Ini juga banyak ya yang dijadikan Tuhan. Kalau di agama lain ya ada ini, tapi di agama kita juga hati-hati loh. Kita itu ada masyarakat yang kadang-kadang tergelincir menganggap wali, kemudian kiai, ulama dan sebagainya itu mungkin tidak secara langsung disembah, dianggap Tuhan. Tetapi ketika berdoa kepadanya, kepada si orang yang ada dalam kubur, itu sudah merupakan perbuatan syirik. Nanti kita bahas ya, adalah di bawah. Ya, itu juga hati-hati. Karena orang yang sudah mati tidak bisa menolong, bahkan menolong dirinya sendiri saja mereka sudah tidak bisa. Nah itu. Kemudian itu yang sangat kasat mata ya, sangat kasat mata terlihat
Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa gampang menghindarinya. Nah, tetapi ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi syirik-syirik itu, kata ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama, bersumpah dengan selain Allah. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu bahwa yang diperbolehkan sumpah itu hanya satu, demi Allah. Cuma itu. Demi yang lain nggak boleh, itu syirik. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah halifan, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau nggak usah bersumpah lah, kata Rasulullah, diam. Atau dalam hadis yang lain dalam riwayat Tirmizi, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia sungguh telah kafir atau syirik. Nah, yang sering kita dengar di masyarakat, demi Allah, demi Rasulullah gitu ya. Demi Allahnya benar, demi Rasulullah itu jangan disebut. Tak boleh ya. Atau nggak usah sumpah-sumpahan lah gitu. Ya. Karena hadisnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, inna ruqa wa tamaim wa tawalah syirk. Sesungguhnya ruqyah, mantra-mantra ya, jampe-jampe, jimat, dan pelet adalah perbuatan syirik. Ada yang suka nonton film nggak? Film Harry Potter, ya. Nah, itu di situ banyak mantra, jampe-jampe ya. Wah, segala macam itu, gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Itu adalah perbuatan syirik, nggak boleh. Ya. Jadi menyembuhkan seseorang dengan merapalkan satu mantra tertentu ya. Tetapi yang dimaksud perbuatan syirik itu dalam mantra dan ruqyah, kalau bahasa kitanya mantra, bahasa Arabnya ruqyah, itu adalah ruqyah yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Dulu ya, pada zaman Rasulullah, seorang sahabat Auf bin Malik, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dulu pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, itu kami biasa meruqyah, mengobati seseorang itu dengan mantra-mantra. Terus kemudian, bagaimana menurut pendapatmu, boleh nggak gitu maksudnya? Nah, kata Rasulullah, tunjukkan coba padaku ruqyah kalian itu seperti apa. Soalnya tidak mengapa ruqyah itu selama tidak mengandung kesyirikan, kata Rasulullah. Makanya ada ruqyah syariah sekarang itu ya. Jadi ruqyah yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah, itu. Kemudian yang lain yang termasuk syirik adalah tadi menggantungkan tamimah, jimat. Nah, ini hati-hati ya. Kata Rasulullah, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Ini maksudnya jimat tamimah itu adalah bisa berupa mengalungkan ya, berupa kalung, baik di leher ataupun di bagian yang lain, dengan keyakinan bahwa si benda ini bisa melindungi dia, bisa memberikan sesuatu yang lebih rezekinya lebih bagus dan sebagainya, gitu ya. Kalau hanya untuk hiasan-hiasan saja, yaitu tidak termasuk ke dalam syirik, gitu. Misalnya pakai cincin, ya untuk bagus-bagusan aja, gitu kan. Tapi kalau meyakini dengan cincin ini dia bisa terlindung, ini sudah syirik, nggak boleh ya. Kemudian yang lainnya adalah perbuatan sihir ya. Sihir itu termasuk syirik. Kata Rasulullah, man aqada uqdatan tuma nafatha fiha faqad sahar. Siapa yang membuat ikatan dan meniup padanya, ini praktek tata cara sihir kalau zaman dulu seperti itu. Dia buat ikatan-ikatan, kemudian ditiup-tiup, gitu, dengan tujuan-tujuan tertentu. Itu dia berbuat sihir. Waman sahara faqad asyrak, dan siapa yang berbuat sihir itu sudah berbuat syirik, kata Rasulullah. Jadi jangan dekati sihir ya. Sihir itu termasuk teluh ya. Teluh, terus kalau di Kalimantan ini, di setiap daerah lah ya, mungkin di Jawa juga banyak praktek-praktek sihir, praktek santet, teluh dan sebagainya ya. Jangan
Itu perbuatan syirik kata Rasulullah. Kemudian dukun ya, perdukunan. Man ata kahinan fasodaqahu bima yakul fakot kafar. Jadi barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal dan kemudian ia percaya pada perkataan si tukang ramal itu, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Ya. Atau dalam hadis yang lain, man ata arafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalahu salatun arba'ina yauma. Siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian bertanya sesuatu lalu dia mempercayainya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Kita kadang-kadang kalau lagi ada kehilangan ya, kehilangan motor, kehilangan apa, ada pencuri masuk rumah hilang perhiasan dan sebagainya, ada yang bilang, tanya aja Pak sama orang pinter, tahu dia gitu. Nah ini ya, ini hati-hati. Siapa yang mendatangi dukun seperti itu, kemudian dia bertanya sesuatu kata Rasulullah, terus dia percaya, sholatnya nggak diterima 40 hari. Atau dalam hadis yang lain dia sudah kafir terhadap Al-Quran. Itu ya. Masuk perbuatan syirik. Kemudian yang juga penting adalah menyembelih, berkurban, menyembelih sesuatu bukan karena Allah, untuk selain Allah, mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Kalau contohnya orang proyek nih, orang proyek contohnya apa? Ini kan teman-teman proyek semua nih, pernah ngalamin nggak? Pak Sugian pernah ngalamin nggak ikut proyek terus menyembelih sesuatu? Nah, wah itu dia, itu maksudnya kepala kerbau ya, kepala kerbau bikin jembatan, kerbau dulu. Kenapa? Ini persembahan untuk penguasanya supaya tidak diganggu kita, supaya lancar kan? Syirik itu. Nah, Rasulullah SAW pernah bercerita, ada dua orang, satunya masuk surga, satunya masuk neraka. Gara-garanya sama, penyebabnya sama, yaitu seekor lalat. Para sahabat yang diceritakan bertanya, oh kok bisa ya Rasulullah? Bagaimana ceritanya? Gara-gara seekor lalat, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Jadi kata Rasulullah, ada satu kaum di mana kaum itu tidak memperbolehkan orang lewat sebelum orang tersebut mempersembahkan sembelihan binatang kepada berhalanya, kepada Tuhannya yang disembahnya oleh kaum itu. Nah kemudian ada satu orang datang, mau lewat, kamu harus menyembelih. Wah saya nggak punya apa-apa katanya untuk disembelih, jangankan kerbau, kambing, saya nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa, apa aja boleh, lalat pun boleh katanya. Akhirnya tepuk seekor lalat, tak mati nih gitu. Oke kamu boleh lewat, kata Rasulullah, orang ini masuk neraka. Satu lagi orang lewat disuruh menyembelih, nggak mau dia, lalat aja katanya, nggak mau saya, pokoknya saya nggak mau mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Dibunuh sama kaum ini masuk surga kata Rasulullah. Jadi jangankan kerbau, kambing, sapi, lalat aja kalau kita persembahkan kepada selain Allah bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi hati-hati ya menyembelih itu, menyembelih binatang, mempersembahkannya kepada selain Allah itu merupakan perbuatan syirik yang akan mengakibatkan masuk neraka kepada pelakunya. Sebagaimana kita ya selalu di dalam sholat kita bilang, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Nah, yang dimaksud dengan nusuki di sini kata para ulama itu adalah menyembelih ya, menyembelih. Di dalam agama kita, tata cara penyembelihan itu sudah ditentukan ya, yaitu dengan cara apa? Kalau kita mempersembahkan kepada Allah, itulah dengan kurban. Disitulah. Jadi nggak usah pakai nyembelih kepala kerbau di pinggir sungai, nggak usah. Kita tiap tahun aja kurban. Paling nggak seekor kambing.
ya, seekor kambing. Bagus-bagus kalau kita bisa sapi, keluarga itu patungan sapi. Tuh, insya Allah itulah kurban kita buat penguasa alam semesta ini. Yang menguasai sungai tadi itu, yang mau dibuat jembatan, itu dia masih punya bos lagi tuh, yaitu Allah gitu. Jadi kita persembahannya kepada Allah, pada bosnya dia gitu, jangan kepada dia gitu. Itu ya, persembahan kepada Allah supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh penguasa sungai itu siapapun dia ya. Kemudian at-tiyarah, ini juga sering merasa sial karena sesuatu. Kata Rasulullah, man radathu at-tiyarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa mengurungkan niatnya karena tiaroh, maka ia telah berbuat syirik. Maksudnya tiaroh itu tanda-tanda. Ya, misalnya mau mancing, tapi tergantung sama bunyi toke dulu nih. Toke jadi, toke nggak jadi, toke jadi, toke nggak jadi, toke jadi, toke nggak jadi, nggak jadi. Karena berhentinya di nggak jadi. Nah ini tanda-tanda. Dia menganggap suara toke itu sebagai yang rezekinya gitu. Banyak apa enggak nanti tangkapannya, pancingannya. Nah itu nggak boleh. Atau kita naik motor, saat tiba-tiba kucing lewat, nggak jadi nih. Kenapa? Sial, pulang. Nah itu juga tiaroh, tanda-tanda hati-hati, nggak boleh itu. Celaka atau selamatnya kita bukan ditentukan sama si kucing itu. Enggak, jalan aja. Kalau kita memang Allah bilang mau celaka, nggak ada kucing pun kita celaka. Kalau Allah bilang kita akan selamat, kucing 5 ekor pun lewat nggak akan celaka. Karena Allah lah yang menentukan selamat atau celakanya kita ya. Itu ya. Nah, itulah tadi perbuatan-perbuatan syirik yang harus kita hindari. Sebagian diantaranya cukup sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus mentauhidkan Allah ya, menghindarkan diri dari perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada siang hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.